Pertama, Al-Fakir ingin ke Kiai Haji Ahmad Junaidi. Pak Kiai, kita sering melihat mendengar para alim, para asatidz menyampaikan bahwa meraih ketakwaan paskah Ramadan di tengah wabah Corona ini seharusnya sebagai bekal untuk mengarungi masa depan tentang peradaban Islam. Nah, bagaimana maksud takwa yang sesungguhnya sehingga dapat mewujudkan masa depan menuju peradaban Islam, Kiai? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para alim ulama, para asatidah, para habaib yang dirahmati Allah. Al-Fakir menyampaikan ahlan wa sahlan bi hudurikum bi hadal majlis yang insya Allah ini semuanya dengan bekal takwa, ketaatan kepada Allah kita dedikasikan untuk berkontribusi, berjuang, melaksanakan perintah Allah berupa dakwah listina fil hayatil islamiyah untuk mengembalikan kehidupan Islam sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah pada surat An-Nur ayat 55, yakni merupakan wa'dun minallah li rasulihi, yang mana Allah akan sayaj'al ummatahu khulafa'al ard ay a'immatan nas wal wulata alaihim, dan juga bisyarah dari Rasulullah bahwa umat ini akan menguasai dunia. Zawaliyal ardo fara'aitu masyariqaha wa magharibaha wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuwiyali minha. Maka dengan kewajiban dari Allah dan bisyarah dari Rasulullah, kita sebagaimana layaknya seorang yang lepas dari bulan Ramadan yang kita bersungguh-sungguh untuk mendapatkan gelar muttaqin, di mana gelar muttaqin ini diperintahkan oleh Allah memasuki Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa taquni ya ulil albab, bertakwalah kepadaku, berbekalah. Sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang punya pikiran, orang-orang yang punya himmah, punya tujuan, orang-orang yang memiliki semangat untuk berkhidmat kepada umat, li riayati su'unil ummah, dalam rangka melayani urusan umat. Dan dengan takwa itulah insya Allah sebagaimana dalam kitab Dirasat fil Fikri Islam, dengan takwa itu akan memiliki keberanian, sifat as-suja'ah, sekaligus juga al-iqdam. Dengan keberanian dia maju ke medan dakwah dalam rangka menyuruh kepada umat, juga menyuruh kepada tokoh-tokoh umat, simbol-simbol umat, bahkan di antara umat yang merupakan juga murid-murid dari Al-Mukarramun, murid-murid kiai, murid-murid habaib, adalah para ahlu quwwah wal man'ah, agar mereka diseru dengan penuh keberanian untuk menyambut seruan. Sebagaimana hari ini insya Allah komunitas pecinta batu cincin juga menunjukkan semangatnya untuk menyambut seruan ulama tadi. Jadi itulah dengan bekal takwa insya Allah kita akan menunjukkan keberanian kita dan kita maju untuk menuju kepada janji Allah dan bisyarah dari Rasulullah. Dan melakukan hal ini adalah sesuatu yang hukumnya fardu. Bukan hanya fardu, bahkan disebutkan sebagai tajul furuj, mahkotanya kewajiban. Demikian barangkali yang bisa Al-Fakir sampaikan. Jazakallah khair, Kiai. Jadi takwa yang hakiki itu selain dia melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangannya, juga ada keberanian kita untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, untuk maju ke medan dakwah, menyerukan kema'rufan dan menyerukan untuk meninggalkan kemaksiatan. Dan harus juga sama-sama dilaksanakan oleh seluruh lapisan umat di negeri ini. Baik Kiai, katanya sikap kita bagaimana terhadap wabah coronanya sehingga termasuk orang-orang bertakwa, karena wabah corona ini ada juga dari rezim itu menutup masjid-masjid, ya, takut tertular, sedangkan mal dibuka. Bagaimana Mang Kiai dengan modal takwa itu terhadap wabah corona? Ya, sebagaimana diketahui ini adalah bentuk
ujian dari Allah. Dalam menghadapi ujian dan musibah, seorang muslim wajib beriman bahwasanya segala sesuatu semua berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Dan selanjutnya sikap yang harus ditunjukkan oleh orang yang bertakwa adalah sabar atas ujian dari Allah dan senantiasa mendorongnya, karena takwa itu dia adalah tenaga rohani, benteng rohani dan tenaga rohani. Tenaga dalamnya ini mendorong dia justru untuk taat kepada Allah. Banyak bertaqarrub ila Allah. Wa may yataqarraba ilayya abdi bisyai'in ahabbu ilayya mimma aftaratu alaihi. Dalam satu hadis qudsi Allah menyampaikan, tidaklah seorang hamba itu senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai, yaitu dengan menjalani apa-apa yang difardukan. Salat 5 waktu fardu, salat Jumat fardu, hatta juga jihad fisabilillah, i'adatul hukmi bima anzalallah, upaya mengembalikan penerapan hukum Islam yang diturunkan oleh Allah juga fardu. Ada fardu jihad, ada fardu dakwah, fardu solat Jum'ah, dan semua yang fardu ini adalah takarub. Yang seketika orang itu mengetahui dia diuji oleh Allah, seharusnya mendekatkan diri kepada Allah, bukan malah menjauhkan diri kepada Allah. Dan alhamdulillah, meskipun kita juga tetap menjaga protokol-protokol kesehatan, karena namanya virus atau penyakit ini ada ilmunya kesehatan. Maka sababiahnya, kausalitasnya juga harus kita tempuh untuk bersikap menghadapi realitas. Sedangkan sikap kita yang didorong oleh iman, selain kita juga memperhatikan protokol kesehatan, juga banyak berharap kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah, kita membaca ratib, kita membaca banyak sholawat, kita membaca doa pagi dan petang, dan bahkan juga konon diketahui dengan membaca Al-Quran secara terus-menerus, maka meskipun orang itu kedapatan virus, maka virus itu sebagaimana juga makhluk Allah, dia juga tidak aktif ya menyerang inangnya ketika mendengarkan Al-Quran, mendengarkan kata-kata yang bijak dan sebagainya. Oleh karena itu kita tidak boleh lari dari kenyataan, kita tetap hadapi dan melakukan hal yang tetap berjalan di atas perjuangan yang difardukan oleh Allah, dan memperhatikan hal-hal yang sifatnya realitas, yang itu ilmunya kesehatan, maka protokol-protokol itu juga diperhatikan. Jangan kita memasukkan logika khoyali atau logika fantasi yang kadang dilemparkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang menganggap ini konspirasi, ini adalah hoax dan sebagainya. Tapi kita lihat ini adalah kenyataan. Tapi insya Allah juga kenyataan ini hikmahnya, barokahnya, ketika kita lihat negara-negara adidaya, negara-negara kuat di Eropa, bahkan juga asal virus ini negara besar juga, yakni Cina, sekarang porak-poranda, karut-marut, compang-camping, dan berantakan menghadapi ini, baik dari sektor keuangan, ekonomi, sosial, bahkan sudah mengancam tahta-tahta mereka. Ibaratnya singgasana mereka ini sudah digerogoti oleh rayap yang tinggal menunggu munculnya singgasana baru, yang dengan begitu ketika muncul itu kan tanahnya bergetar, maka mereka akan ambruk. Tapi kalau sebelum muncul singgasana baru, ya mereka seakan-akan nggak ambruk-ambruk. Nah, maka mari kita tunjukkan, dan dengan begitu insya Allah Allah akan mendekatkan kepada tujuan kita, sehingga singgasana baru yakni khilafah Islamiyah itu akan menggantikan ambruknya sistem ini karena nggak mampu menghadapi corona tadi. Amin. Syukran. Jazakallah khair. Penjelasan yang cukup gamblang dengan waktu yang singkat, sehingga mencerahkan pemikiran kita bahwa memang sekuat apapun negara-negara komunis kapitalis akan rontok karena dia tidak bersandar pada akidah Islam dan tidak taat pada Allah Subhanahu wa taala.